Kalau salah goreng opak. Kok salahnya belum opak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Gimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pada puasa? Yang cowok puasa? Yang cewek puasa? Kalau cowok yakin puasa semuanya. Sebab kalau cowok gak ada yang head. Betul. Sebab kalau cowok gak ada yang lipas. Sebab kalau cowok, kenapa wajib puasa beda dengan perempuan? Kalau perempuan mah ada yang head, ada yang lipas. Jadi kalau cowok gak puasa berarti lagi apa? Lagi datang bulan. Statusnya wajib dipertanyakan. Ini cowok apa cewek atau golongan daripada apa? Tulang lembut. Tahu golongan tulang lembut? Ya. Wajah kayak preman, kaki kesebelasan, ya. Tapi kelakuannya tangannya begini. Tahu sebenarnya? Yang pertama, marilah kita bersama panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, di hari keberapa hari ini? Hari keberapa Ramadan? Hari ke-8. Hari ke-8. Tadi ada yang bilang ketiga. Ya, belum bangun dari mimpi. Hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Syukur alhamdulillah dengan iradah Allah, dengan kudratnya kita disampaikan pada hari ke-8 ini. Alhamdulillah. Ini semata-mata adalah iradahnya Allah. Ini semata-mata adalah kita dimampukan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan ibadah Ramadan disehatkan jasmani kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan rezeki kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhir pada Ramadan dan dipertemukan pada Ramadan yang berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kebaginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita umatnya, semoga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati terkhusus daripada keluarga besar Yapin 02 semuanya, termasuk guru saya yaitu Bapak Haji Dena dan Kang Ustadz Melang, semua staf beliau. Pak Haji Dena itu guru madrasah saya, Pak. Nah, jadi
muridnya aja sudah begini gitu. Beliau adalah termasuk orang luar biasa, dan juga Pak Mela juga termasuk guru saya. Kita doakan semuanya sahabat-sahabat saya yang ada di sini, yang termasuk dalam kategori pengurus atau staf pengajar. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, keluarganya Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan tak lupa anak-anakku sekalian, ini SMP SMK campur aduk ya. Kalau puasa begini yang enak yang campur es campur ya. Kayak gini udah ngomongin es ya kan ya, udah gak kebayang ya. Kalau kata iklan mah salah dari sabar ya kan ya. Ini hadir anak-anakku sekalian, para peserta sanlat. Berapa hari ini kita sanlat? 3 hari. Apa sih sanlat? Pesantren. Ya. Ada orang Sunda, ada rata-rata Sunda ya. Tahu sih sanlat? Pesantren. Untuk orang Sunda, pesantren Kolengai. Tahu Kolengai? Iya, Kolengai itu kayak petir, tapi cepat. Karena kilat itu adalah petir. Bayangkan aja 3 hari pesantren. Ya kan ya? 3 hari pesantren. Saya aja yang pesantren dari tahun 98 sampai 2007. Cuma bisa manjangin rambut doang. Gitu. Ini mah baru 3 hari. Di sana belum mulai. Ya kan ya? Pesantren 3 hari. Saya dulu pesantren masuk tahun 98. Keluar dari pesantren kurang lebih tahun 2007. Selama 9 tahun perjalanan di pondok pesantren. Lama atau enggak? Lama. Kalian di sini berapa jam pesantren hari ini? 1 jam. 1 jam aja udah gak betah. Ya kan ya? Pantatnya udah geser sih, udah geser sini, geser. Cuma satu jam. Yang di belakang lagi anteng arisan, yang di sebelah kanan lagi anteng arisan. Ada yang lagi tiktoker, ada yang lagi jebak-jebak yang santet. Ada yang lagi diurbai MMS, ada yang diurbai MMS. Padahal pesantrennya cuma satu jam dan jadwalnya cuma 3. Saya 98 keluar 2007. Selama perjalanan 9 tahun berada di pondok pesantren. Jauh pesantren. Jauh dari orang tua, belajar mandiri, mati sendiri, nggak pernah mikirin urusan makannya pakai apa, harus bagaimana. Seadanya, nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. 2007 perjalanan pulang, bukan pulang, disuruh pulang sama kiai, udah pulang aja tuh. Akhirnya pulang 2007, akhir di 2008 ketemulah si jantung hati. Ya. Alhamdulillah udah pakai proses yang namanya proses pacaran atau ini itu nggak kayak anak sekarang pacaran kalau kuota. Atau kuota, kagak punya kuota itu kalau wifi, ya kan?
Kagak kejebol pipi liwur baik pot. Iya kan? Betul. Ketahuan yang begitu ya. Alhamdulillah perjalanan cuma sebentar, 3 kali pertemuan langsunglah ketemu si jantung. Saya di usia 25 tahun dan istri baru lulus SMA. Alhamdulillah. Saya kalau cowok tapi cari calon istri itu jangan yang sepatah. Kalau kita di usia 25 punya istri berarti 20 tahun. Sama perempuan juga. Kalau kita di 20 tahun cari suami yang umurnya 25, jangan sepatah. Kenapa? Sedikit. Ini belum berjelasin puasa, tidak apa-apa ya. Makanya santai. Gak apa-apa ya perempuannya, santai ya. Kalau kalian misalkan bete, lihat rambut saya yang nanya. Mungkin ada yang mungkin rambut saya sama rambut panjangan saya kayaknya. Iya kan ya? Ini udah 2 kali nyukur nih. Kalau mau dicukur ini sampai kali sekaki kalau nggak salah. Ini udah di perjalanan 7 tahun baru 1 kali nyukur. Kenapa nggak saya cukur lagi? Ketika saya cukur saya sakit seminggu Pak. Ya. Setelah saya pulang dari Cianjur, jadi relawan bekas Cianjur, saya target 10 hari di Cianjur, cuma kuat sampai 5 hari saya pulang. Karena habis cukur rambut sakit saya. Nah, waktu setelah Cianjur yang kemarin belum sama. Kemarin sudah diajakin lagi untuk jadi relawan banjir di perumahan Pondok Gede Indah dan Bulan Saidah. Saya menolak. Kenapa? Karena kondisi lagi puasa, saya khawatir takut batal, nggak kuat karena membersih lumpurnya luar biasa. Gondrong-gondrong yang pernah jadi relawan coy. Biar kata rambut gondrong, boleh penampilan beda. Betul? Jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan profil. Banyak profilnya kayak artis, tapi aslinya apa? Iya, banyak profil kayak artis, aslinya kan? Iya, sehingga kita profil kita apa adanya betul. Inilah diri kita, jangan dibikin-bikin. Iya. Inilah diri kita, jangan dibikin-bikin. Wajah asli kita. Karena sekarang apa? Barang asli itu mahal, barang ori itu mahal. Betul enggak? Iya. Beda apa yang barang non ori. Perempuan pengen yang ori apa yang non ori? Pengen yang ori. Jawab, pengen yang ori apa non ori? Pasti semua pengen ori, tapi jangan tertipu. Ada apa? Apalagi sekarang mau lebaran, kalengnya kaleng kokban, isinya lebih. Oleh bukan tuh. Bukan. Makanya jangan tertipu sama casing, jangan tertipu sama profil. Banyak sekarang, cantik, betul ya? Cantiknya luar biasa, tapi kita belum pernah ketemu, hanya di media, di medsos saja cantik. Pas ketemu aslinya, atau perempuan pas keluar apa? Profilnya luar biasa. Sekarang kan bisa dibikin jelek ya. Pakai aplikasi apa namanya? Pakai filter ya. Pakai filter oke. Diaktifkan, oke. Terus apa lagi kalau apa?
Satu lagi apa namanya? Pakai aplikasi lagi bagus antara itu. Yang foto bisa ngomong. Ini AI ya, AI. Orang itu lah ini ngerti. Nah itu demikian. Ya begitu pun kita pada saat ini tunjukkanlah wajah asli kita. Wajah asli kita, jangan menunjukkan wajah virtual. Wanita sesuai dengan wanitanya, laki-laki sesuai dengan laki-lakinya. Jangan sampai seperti kejadian zaman sekarang ada laki-laki ketipu sama apa? Sama wanita. Wajahnya wanita, tapi ternyata aslinya banyak saya ketipu gitu. Betul. Iya, hati-hati. Sama wanita juga hati-hati ketipu sama laki-laki. Banyak yang ketipu. Wah, pas ketemu gayanya gaya oke, motornya oke, parfumnya oke, bajunya oke. Pas jajan, alasannya dompet ketinggalan. Jangan terusin yang begitu. Biasa kalau soal cinta manis semua yang dibicara. Betul. Kain kucingnya rasa apa tadi bapak dari dulu terasa itu. Patut yang kain kucing tapi rasa coklat. Karena semua yang dibicarakan yang manis. Betul. Wow, ceritanya itu padahal aslinya bukan begitu. Lakunya anak direktur Pertamina padahal apa? Bukan aslinya. Kamu anak siapa? Bapak kamu kerja di mana? Oh, ayah saya itu di Pertamina. Bagian apa? Bagian pemasaran. Gak taunya tukang mikir deh. Ya kan ya? Nah, ini hadirin jamaah rahimahullah, kita bicara. Saya cukup ya perkenalan saya Budianto. Ya, mungkin kalau yang udah kenal saya tahu sudah kesalahan gondrong-gondrong itu saya. Rumah saya dekat dari Beduk, ya kampung Kuku, dekat danau. Asal nanya UG, tahu UG saya gondrong. Asli Prasetu, ya asli Prasetu. Oh namanya kayak nama Jawa, Daster. Tahu Daster? Ya, Yasud. Iya, ibu Jawa, bapak Sun. Alhamdulillah asli pasar saya. Asli berapa kabar? Kalau lihat cerita latar belakang, ini dulu kalau ini belum jadi yakin nih, sekitar tahun 85-an, ini semua sebelum jadi yakin nih, ini katanya, bukan katanya saya belum dapat cerita. Ini sawah semua ini dari depan yakin sampai ujung sore di belakang itu punya milik saya. Dulu, sekarang kan bukan cerita. Disebutnya sawah kisah neng dari saya dulu katanya boleh kan cuma katanya itu gratis nggak beli betul daripada kita ngaku waktu itu punya bapak saya padahal bukan ini cuma dibangkakan oke pikir asli saya tuh ya usia berapa sekarang? Alhamdulillah perjalanan masuk di usia 41, hampir ke 42. Panggilan 83. Status pendidikan S1. Belum S1 Pro. Belum S1, S2. Latar belakang saya bukan SPDI, tapi SH, sarjana Islam. Dan alhamdulillah bisa melanjutkan ke jenjang S1. Mudah-mudahan adik-adik semua di sini sampai minimal jadi S1. Amin. Cita-cita tanamkan dari sedini mungkin.
Jangan cetek punya cita-cita. Jangan pendek punya cita-cita. Ada anak yang punya cita-cita pendek. Lu ntar mau jadi apa? Bapak tiba menerusin bapak buat. Gak kalau bapaknya orang kaya. Betul. Kalau bapaknya punya jabatan. Jangan nak. Saya pernah dulu dikasih motivasi oleh guru saya dengan para kiai waktu di pondok. Ya. Kalau bapak kita petani, anaknya itu harus jadi bandar beras. Kalau emaknya cuma jadi tukang masak, anaknya punya restoran. Betul. Kalau emak bapaknya hanya jadi karyawan, anaknya harus jadi direktur perusahaan. Yakin? Yakin? Jangan pendek cita-cita. Kadang-kadang cuma pendek cita-cita. Mau kemana kalau lulus pendek? Mau kemana lulus? Mau datang. Mau kemana lulus? Mau ini. Cuma begitu doang. Harus ditanamkan dalam diri kita. Saya dulu punya cita-cita ingin punya perekonomian antar pondok pesantren, dan alhamdulillah sekarang terwujud. Ya, terwujud. Masuk di Harvard, HRI, HPRI dari tahun 2015 sampai sekarang 2025, kurang lebih perjalanan berapa tahun? 10 tahun. Dari mulai jadi senior manager, sekarang udah executive director. Dari mulai gaji 1 bulan cuma 300.000, sekarang udah alhamdulillah kurang lebih hampir 4-5 jutaan. Gondrong-gondrong ya keren. Makanya harus punya cita-cita saya membuat satu jaringan antar pondok pesantren, alhamdulillah. Dan sekarang ada mulai kerjasama. Sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun. Dengan apa? Dengan operasi pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Dalam bisnis apa? Dalam bisnis air santri. Kenal nggak air santri? Nah, kalau kamu lihat air santri, itu distributor, bukan apa? Itu distributor utama untuk wilayah kecamatan Setu. Inilah orangnya. Sombong gua bilang ini. Alhamdulillah, yaitu kita kerjasama dengan operasi pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Kalau kalian kenal dengan Bu Suwafi, beliau adalah alumni daripada pondok pesantren Sidogiri. Itu namanya cita-cita. Jangan pendek. Dulu pernah kerjasama dengan apa? Dengan air yang namanya air Aizba, yang dimiliki oleh siapa? Ustaz Habib Ahmad Al-Habsi yang suka di Tipiwan. Kenal nggak? Mungkin tahu IG-nya. Beliau sangat akrab. Ya, itu kurang lebih kerjasama dengan beliau. Jadi banyak teman-teman artis yang suka di televisi juga banyak. Termasuk pemain Profian Santa. Ya, gurunya Alwi. Ya, gurunya Alwi, Ustaz Abdel Kipran. Nah itu beliau akan ngomong saya, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau. Kalau kalian pernah nonton MNC tukang apa? Yang jadi tukang apa punya terbalik, tahu? Mungkin pernah nonton yang jadi tukang ciloknya siapa? Yang ada tukang ciloknya, Singkos. Itu rupanya tidak sering saya nonton sama ini. Jadi kenalan boleh luas. Dengan siapapun kita harus kenal. Dengan siapapun kita harus kenal. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat status, mau orang kaya ataupun miskin, mau pejabat ataupun rakyat. Kenal itu boleh. Tapi urusan bergaul kita pilih. Betul tak? Kalau bergaul kita pilih-pilih, tapi kenal dengan siapapun kita harus kenal. Bahkan jangankan dengan orang baik,
dengan orang jahat pun kita harus kenal. Kenapa? Kita supaya tahu ilmu jahat. Dalam artian supaya kita tidak terbawa jahat. Oh, kalau itu jahat, jangan. Betul nggak? Harus. Yang tahu bagaimana motor supaya jadi maling, cuma maling yang tahu. Yang tahu bagaimana rumah tidak bisa dirampok, cuma rampok yang tahu ilmunya. Saya pernah ngobrol sama Raja Judi. Tahu Raja Judi? Ya. Kalau kata ini pakai apa? Tukang judi. Sering ngobrol saya sama orang judi. Tukang judi senior, udah insaf. Ustaz, judi itu gak ada orang kaya sama judi. Kenapa? Karena yang namanya judi, dari 100 orang pemain, satu yang dimenangkan oleh Batam. Makanya sekarang muncul aplikasi-aplikasi judi online. Saya katakan mereka itu adalah orang-orang bodoh yang bermain judi. Orang-orang bodoh. Pinjol, orang-orang bodoh. Ada yang suka jual, ada. Awas tuh jangan main klik baik. Sekarang pun di YouTube yang lewat itu aplikasinya udah klik. Akhirnya apa? Dari pinjol kalah kata menang jadi kepinjol. Ya, pinjol kata membayar jadi pinjol. Iya, kalian yang main orang tua yang perlu bayarin utang. Kamu dibilang ini gara-gara pinjol banyak yang rumah dan tanahnya disita. Betul. Motornya dijual, sawahnya dijual, mobilnya dijual, kebunnya dijual. Karena apa? Buat bayar di pinjol. Kamu dibilang ini kira-kira jahat atau tidak? Yang begitu jahat atau tidak? Kira-kira brengsek atau tidak? Mau diikutin atau mau ditinggalin? Bagus atau tidak yang begitu? Tidak, Pak. Tidak bagus, jangan diikuti. Makanya lihat, kita harus bijak dalam menggunakan aplikasi dalam media. Wah, macam-macam. Betul. Harus bijak. Apalagi adik-adik yang SMK, ya, yang paham ini jurusannya di IT ya. Jurusan apa kalau IT? IKJ ya. Cuma yang di IKJ ada. Jurusan IKJ. Kelas berapa sekarang? Baru 10. Hati-hati. Bijak dalam menggunakan aplikasi. Karena banyak aplikasi siluman. Tahu aplikasi siluman? Ya, kalau saya bilang itu aplikasi siluman. Ya. Aplikasi siluman ini banyak dan luar biasa. Akibatnya coba ini aplikasi apa sih? Diklik, akhirnya muncul semuanya. Mau model gimana ada? Yang modelnya kayak biola Spanyol, yang modelnya kutilang darah. Tahu kutilang darah? Kurus tinggi, dada langsing, dada rata. Ada lagi yang modelnya model gadis pondok gede, yang pondok gede. Betul. Ini hati-hati. Jangan main buka-buka baik aplikasi siluman. Dari aplikasi itu bisa apa? Bisa mencuri data. Karena sekarang teknologi luar biasa. Kita ada di ruangan ini aja. Kita ada di ruangan ini nih. Itu pusat informasi teknologi di negara itu tahu sudah ada fotonya. Kita lagi duduk begini. Walaupun nggak ada CCTV. Ada CCTV. Yang ada Cici Anissa. Tapi foto kita ada. Terhubung dengan apa? Terhubung
terhubung dengan jaluran dan dengan jalur satelit melalui aplikasi, melalui pernik-pernik yang luar biasa yang tidak nampak dan terlihat oleh mata. Ini canggih. Makanya kenapa ketika ada kasus, ada masalah, nggak lama diketemukannya, betul? Iya. Ini bocah maling, tahu-tahu 1 jam kemudian ditengok sama polisi. Kok bisa cepat? Bisa, karena sekarang satelitnya luar biasa canggih. Perempuan macam-macam, jangan macam-macam, bagian kata kumpul di tempat gelap. Sekarang ketahuan nih, bisa ketahuan nih. Saya pernah ngobrol sama salah satu anggota BRIMO, rumahnya di Gandaria. Dia tugasnya di Kelapa Mbak. Pernah nanya sama saya, Ustaz, dosa nggak saya masuk ke rumah orang tanpa izin? Dosanya gimana Pak? Karena saya curiga ini orang yang pergi pagi pulang malam tanpa ada mau berapa silaturahmi dengan tetangga. Saya curiga. Karena dia takut anggota jaringan teroris. Bapak masuk itu masuk rumah tanpa harus mendobrak pintu. Masuk rumah tanpa harus merusak pintu, tanpa harus merusak lemari, tapi semua dideteksi dengan satu alat canggih. Itu produk USA Amerika punya dan sekali pakai FBI. Ya. Kecil kotaknya segini, kalau ditempelin ke pintu itu saya langsung buka. Gembok langsung terbuka. Bahkan itu alat kecil canggih bisa bikin error CCTV. Itu canggihnya. Berapa harganya Pak? 2 miliar Pak. 2M harganya. Kalau kita beli 2M tapi dibeli ke kolam salin, kira-kira kementerian kawin bisa kali ya buat buka puasa satu desa. Ayo mau kolam salin. Nah itu luar biasa. Makanya canggih nih, hati-hati nih. Ya, jangan salah dalam membuka aplikasi. Betul-betul. Ya, apalagi pajak sekarang lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Kalau dulu ngobatin orang kesurupan harus sampai orangnya. Sekarang bisa pakai media, coba video call. Lebih canggih. Betul-betul. Makanya kenapa banyak perempuan yang hilang, dihipnotis melalui medsos, dihipnotis melalui video call, karena ada energi nano yang bisa dimasukkan dalam satu energi di teknologi yang bikin orang jadi linglung. Ini saya pernah belajar. Kok bisa? Ya bisa, apa sih nggak bisa? Bisa. Pernah dulu anak SMP Negeri 2 berangkat ke Cibubur. Kebetulan gurunya ada yang kenal dengan saya. Cewek semua Ustaz, Pak, kesurupan di Cibubur. Bingung. Akhirnya video call. Udah kata saya video call aja, saya nggak harus ke sana. Males saya dari Bangkeng ke Sonorma. Jadi kalau dikasih ongkos gede kan saya. Kalau ada, udah dari sini aja video call. Mana yang kesurupannya? Udah video call semua. Pusatkan di rumahnya. Alhamdulillah 5 menit sadar semuanya. Itu lebih canggih. Ada yang lebih canggih lagi. Kalau ada perempuan kesurupan atau teman-teman kalian kesurupan, satu obat yang paling mujarab obat kesurupan. Ada kesurupan nggak? Tapi ada. Obat kesurupan paling mujarab cuma satu. Gak usah pakai doa, gak usah pakai jambe. Ambil tai kotok. Kalau itu kali rumah kita. Betul, praktekin ntar ya. Praktekin ya. Kalau ada yang kesurupan, tak cariin tai ayam. Pelotin ke hidungnya. Itu obat paling mudah. Insya Allah. Baik, para rekan-rekan sekalian, semuanya yang sama-sama hadir. Kita buat jam berapa nih? Kita komitmen aja. Berapa? Cukup 30 menit ya? Cukup 30 menit aja ya? Latihan berlama-lama juga, nggak ada air.
Karena kita puasa. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah. Ini sebagai catatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita di bulan suci Ramadan ini wajib puasa, khususnya kita adalah orang Muslim. Berapa bulan kita makan? Berapa bulan kita makan? 11 bulan. Ya kan ya? 11 bulan kita makan, sementara 1 bulan ini kita didetok. Tahu didetok? Dibersihkan. Betul. Ini pakaian harus bersih kan? Celana kita harus bersih kan? Pakai kerudung harus bersih kan? Kalian anak laki-laki pakai baju koko harus bersih kan? Celana dalam kalau 1 hari tidak dicuci, tidak diganti, bau asapnya udah bilang. Betul. Ya. Nah, begitu pun tubuh kita. 11 bulan kita makan. Berhentinya cuma lagi tidur. Atau berhentinya cuma ketika kita sakit. 1 bulan ini kita dikasih kesempatan untuk mendetak organ tubuh kita di dalam tubuh kita. Yang biasa jam segini udah 2 kali makan, tapi jam segini sekarang enggak. Gimana enggak 2 kali? Pagi-pagi mau berangkat sekolah udah nasi uduk. Jam segini jam 10 udah bel istirahat, masuk kantin minimal apa? Minimal bala-bala habis. Gorengan, udah gitu darmaji lagi. Tahu darmaji? Gorengan darmaji, dahar 5 aku hiji. Ada yang begitu. Datang ke kantin, makan gorengan darmaji, dahar 5 aku hiji. Yang dimakannya 5, yang dibayarnya 1. Tanpa sadar, perut kita sedang memasukkan api dalam tubuh gara-gara darmaji. Rekan-rekan semuanya para santri ya. 1 bulan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengatur jadwal makan kita. Yang biasa pagi-pagi jam 7, jam 6 kita makan, tapi diatur sebelum subuh kita makan. Tadi pada sahur kita semuanya. Alhamdulillah. Ingat, pertahankan puasa kita. Jangan kita lagi mau sekolah, takutnya puasa, pulang sekolah kita apa? Mampir warteg atau mampir ke rumah masakan Padang. Pagi-pagi jadi malaikat, jam 12 jadi setan. Ada yang begitu? Cuma ada jelema ini. Iya, pagi-pagi jadi malaikat, siang-siang jadi setan. Perempuan pagi-pagi jadi bidadari, siang-siang jadi genderuwo. Iya kan ya? Pagi-pagi jadi bidadari surga, siang-siang jadi genderuwo. Genderuwo mau ngomel mereka mana? Mereka mana udah pernah lihat kuntilanak? Udah pernah belum? Ya, kalau mau lihat kuntilanak yang asli, kesempatan 1 bulan ini kita boleh lihat asli dengan wujudnya. Main ke pasar, pulang sekolah main ke pasar, lihat ya, ada kuntilanak, genderuwo, jadi jungsak semua. Cuma hebatnya setan sekarang itu kopi. Setan sekarang itu hebatnya merokok. Hebatnya setan sekarang bisa naik BCD, bisa naik NMAX. Setan sekarang tuh keren-keren. Ya kan ya? Kalau pengen lihat kuntilanak asli sekarang di pulang sekolah, mau sore bisa lagi JJS kalian jalan-jalan sore, lihat ada di situ kuntilanak asli lagi naik motor. Kuntilanak asli lagi fokus, itu kuntilanak asli yang begitu.
Kalau kuntilanak yang suka nempel di pohonan atau di garang bambu atau di belakang di makam, itu mah kuntilanak yang emang betul-betul makhluk Allah yang wujudnya memang setan. Tapi yang lebih serem lagi, wujudnya manusia, dalamnya setan. Itu yang lebih serem. Itu yang lebih serem. Ya. Nah ini. Ya. Makanya kalau kalian lihat setan di bulan suci Ramadan, gampang. Nah, kita kembali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya apa kita berpuasa? Supaya menjadi orang yang takut, kata Allah. Menjadi orang yang takut. Allah menciptakan satu malaikat. Malaikat ini yang diciptakan ini, malaikat ini punya wajahnya 4. Berapa katanya? Tahu malaikat kenal di mana? Tahu malaikat kenal di mana? Kenal di Google. Ya, malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. 1. Jibril, Mikail, Israfil, Ibrahim, Munkar, wa Nakir, Inatul Malik, 10. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 20 nih. Jumlah nabi ada berapa? Jumlah rasul ada berapa? Jumlah nabi dan berpangkat rasul ada berapa? Coba. Jumlah nabi ada berapa? Berapa? 2. Jumlah nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Ya. 124.000 nabi yang namanya tertulis di papannya perahu Nuh. Dulu Nabi Nuh oleh Allah suruh bikin perahu. Berapa jumlah papannya semua sampai jadi perahu? 124.000 papan yang di situ tercatat nama-nama para nabi. Apa? Ada yang hafal 124.000 nabi? Cash 500.000 deh saya. Apa tidak di 700? Tapi sebetulnya 124.000 nabi. Jumlah rasul ada berapa? Berapa? Ya. Rasul jumlahnya ada 313. 313 rasul, 25 nabi berpangkat rasul. Ini harus tahu kita. Ya. Berapa namanya? 25 nabi berpangkat rasul. Kalau jumlah nabi 124.000, sedangkan rasul 313 rasul. Berapa? 2.000 udah ingat kalau lebaran ya? Emang udah belum check out? 313 rasul, 25 nabi berpangkat rasul. Ini wajib kita ketahui. Kalau malaikat yang wajib diketahui ada 10. Tapi jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Jumlahnya lebih banyak dari para nabi. Ada 4. Allah menciptakan satu malaikat dengan 4 wajah. Dari 4 wajah ini, ya, dari wajah yang satu ke wajah yang satu, kalau ditempuh dengan perjalanan ini 1000 tahun. Lama nggak? Lama nggak kira-kira? Smackdown lah.
Nah, kok bisa lama? Karena perhitungannya satu hari akhirat 1000 tahun alam tuh. Nah, kita hidup di dunia karama. Paling minimal, paling maksimal hidup kita itu 45. Betul nggak? Rata-rata orang sekarang 65 tahun udah mati, udah tinggal. 70 udah tua banget, langka. Paling maksimal 70 tahun udah pada tinggal. Nah, perhitungannya akhirat satu hari, dunia 1000 tahun. Nah, karena kan semuanya yang sama-sama hadir pada saat itu. Maka kenapa kita harus bisa memanfaatkan hidup kita? Ada kata Nabi, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang masa matimu. Jangan jadi anak muda itu jadi pemuda mentalnya seperti kerupuk kena air. Tahu kerupuk kena air? Kerupuk kena air, peot apa enggak? Awas, jangan kayak pemuda yang karakternya kayak omol-omol. Kalau omol-omol, ya, lipak kayak gendol. Apa kata-kata? Inilah, ya, inilah aku. Bukan jadi pemuda atau pemudi yang menyatakan ini, oh ini bapak gua, oh ini emak gua, oh ini punya bapak gua, oh ini punya bapak. Bukan, itu bukan pemuda. Tapi yang dikatakan sebagai pemuda adalah inilah aku. Aku yang siap bertarung di masa yang akan datang. Aku yang siap menjadi petarung di masa yang akan datang yang begitu luar biasa pada saat ini, godaan usia dan sebagainya. Jadi dari pemuda, dari pemudi jangan seperti kerupuk kena perempuan sama hadir anak cewek hadir lapangannya kayaknya musuh-musuh banget. Jadi perempuan harus jadi wanita yang luar biasa. Kita kenal Cik Jalil. Di sini ada pelajaran sejarah ada. Kita kenal Cik Jalil. Kita kenal ibu kita Kartini. Bahkan dalam sejarah Sirah Nabawiyah kita kenal dengan yang namanya Ibunda Siti Khadijah, istri daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah perempuan pertama kali yang ikrar langsung di hadapan baginda Rasul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa namanya? Siti Khadijah. Siti Khadijah seorang janda yang cantik kaya raya, saudara. Di usia 40 tapi wajah Siti Khadijah bagaikan perempuan yang baru di usia 17 tahun. Subhanallah. Beda sama sekarang. Usia 17 wajah 60. Emang begitu. Iya kan ya? Banyak berkurang. Ya kan? Ramai iklan pemutih wajah untuk ikutan. Ramai iklan interaksi di media. Lihat TikTok pengen wajahnya putih ikut ikutan. Padahal itu sama kosmetik. Akhirnya apa rusak? Banyak yang begitu banyak. Banyak nggak? Padahal obat untuk mempercantik wajah yang paling bagus, yang alami, luar biasa cuma satu, yaitu dawamul wudu. Tahu dawamul wudu? Iya, berwudu setiap hari.
mau berangkat sekolah ikuti, mau kemana-mana ikuti. Yang terlihat bukan cantiknya, tapi aura kecantikan yang akan muncul dengan adanya air. Sama yang laki-laki juga. Gak usah keren-kerenan, tapi yang harus kita apa? Munculkan bagaimana memunculkan aura kegantengan. Kan ada orang begini, saya mah senang kalau lawan dia, padahal biasa-biasa aja orangnya, betul kan? Nyaman kita, enak kita, tapi kalau sedikit, ayo ngomongin siapa kaset-kasetnya dikasih belum, ada begitu. Si itu bertakut dia dikasih belum, dikasih belum. Kenapa? Karena aura dari dirinya tak muncul. Tapi ada orang yang biasa kita senang, kita nyaman, kita enak, kemana-mana oke, betul kan? Ya, itu yang harus kita munculkan. Itu satu rahasianya, yaitu berguru. Paham sama sih? Nanti kita kembali ke malaikat. Ada satu malaikat yang sampai hari ini itu dari tempat kerja sampai hari ini malaikat itu gak mau bangun dari sujudnya. Gak mau bangun dari sujudnya. Kenapa demikian? Karena malaikat itu sedang berdoa kepada Allah yang nanti suatu saat dia akan dibangunkan oleh Allah. Hei malaikat, bangun! Ngapain ini malaikat? Dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya beruntung kita dikasih kesempatan berpuasa. Sehingga apa dari puasa ini? Mendidik mentalitas karakter dalam diri kita. Di dalam puasa banyak hikmahnya. Apa? Makna sosial dalam diri kita. Banyakin bersedekah ketika kita berpuasa. Banyakin kita apa? Silaturahmi ketika berpuasa. Jangan lemes puasa itu. Ini berpuasa, ya Allah, habis sahur tidur. Ya kan ya? Akhirnya kagak sholat subuh. Ada yang begitu ada. Lagi puasa kadang-kadang apa? Marah aja naik. Udah kayak pikiran, udah kayak korengkel, mulut boleh. Ada yang lagi puasa kadang-kadang apa? Ayo chattingan kagak berhenti. Ada yang lagi puasa umbar pesona. Tahu apa umbar pesona? Iya. Lagi perempuan. Salah satu yang menyebabkan penyakit air. Tahu penyakit air? Ini penyakit air ini adalah salah satu penyakit bahaya. Di antaranya dampak dan akibat penyakit air ini kita apa? Sulit untuk merespon sesuatu dalam otak sensorik ataupun otak motorik dalam diri kita. Itu salah satu penyakit air. Karena otak kita ini ada dua. Ada otak sensorik, ada otak motorik. Belajar kan di sekolah? Belum ya? Ya. Otak sensorik, otak motorik. Sensor. Ini sensor ini made in Allah, bukan made in Japan, bukan made in China, bukan made in Italia, bukan made in USA, bukan. Tapi made in Allah. Mana bukti otak sensorik ini canggih luar biasa? Nih contoh. Maka kita melihat bahwa kan kita nggak ketipu mana bau makanan, mana bau tai. Betul kan ya? Betul. Kita nggak bakal ketipu mana yang kita beli, mana yang kita
Nah, sensor padahal yang injek itu kaki. Tapi kenapa harus mulut yang berteriak? Aduh, kok bukan kaki? Kaki lagi jalan kira-kira. Ya, lembek, apes. Bukan kaki yang ngomong, tapi mulut. Padahal yang kena apa? Kaki. Seharusnya yang kena ini yang bicara, tapi kenapa harus mulut yang bicara? Itulah cantiknya bensin Allah. Betul-betul. Maka kita tidak bakal tertipu mana makanan mana bukan. Ketika mata ini lihat, oh itu makanan. Oh kita lihat, oh itu bukan. Contohnya, yang lapar apa? Yang lapar apa? Perut. Yang lapar ini Pak? Perut. Kata perut, gua lapar. Saya lapar. Tapi perintah perut kemana? Otak otomatis progresnya. Apa bahasa kasar? Gua lapar kata otak. Tapi kenapa laparnya perut? Ini otak yang harus berpikir mana makanan, mana minuman, mana makanan, mana minuman. Ketemu apa otak? Apakah otak ini langsung mengambil makanan dan minuman? Oh tidak. Sensor berbicara kata otak. Mata ya. Di depan ada enggak? Di kanan ada enggak? Di kiri ada enggak? Di belakang ada enggak? Kata mata, oh ketemu tuh ada di depan meja. Ketika mata ini bilang otak, perut sudah ketemu, tuh ada makanan dan minuman di depan. Apakah mata ini goblok ambil makanan? Enggak kan ya? Apa kata mata? Kaki jalan. Jalan kaki. Udah saya nyampe di depan meja. Kata kaki, tangan, ambil. Setelah tangan ini ngambil, disaksikan oleh mata, apakah langsung ke mulut? Enggak, kata tangan, saya angkat dulu ke hidung, takutnya basi. Dari hidung, oke, bagus, ini tidak basi. Mulut celana. Betul. Dari mulut dipunya masuk ke dalam perut. Padahal yang lapar perut semua harus ikut sibuk. Otak sibuk, mata sibuk, hidung sibuk, mulut sibuk, kuping sibuk, kaki sibuk, semua sibuk gara-gara perut lapar. Tapi ada satu makhluk yang biadab ketika orang sibuk dia berdiam baik. Tapi ketika dia punya keinginan, semuanya harus ikut sibuk. Ada anggota tubuh yang brengsek. Ada yang brengsek. Ya orang lain lagi sibuk, dia baginya minta berukun. Tapi ketika dia punya keinginan, orang dibikin kacau, dibikin capek. Gua punya pengen, pulas. Gua buat pengen kecil, apa itu ditajoknya. Itu yang begitu. Berarti kalau di saat kita semua berkumpul, kemudian kita sibuk, dia diam baik, itu namanya. Tahu gak sih itu? Pegang celana. Si itu tuh. Coba dia kalau dia pengen yang lain sibuk gak? Sibuk gak? Sibuk pelarian, sampai teman ditabrak, ditabrak karena punya keinginan, pengen kencing, buru-buru. Tapi di saat orang lain sibuk dia berdiam baik. Nah kalau rekan-rekan semua yang ada teman yang kayak gitu, di saat kita sibuk semua di sekolah, sibuk
bersih, sibuk bersih, yang diam baik kita namakan si itu bocah namanya. Paham tidak? Kita kembali. Ya. Jadi malaikat ini berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Ingat kata Allah dalam Al-Quran, tahukah kalian pendusta? Tahukah kalian pembawa agama? Siapa mereka? Yaitu yang suka menghardik harta-harta anaknya. Ya. Kalau lebaran begini lupa sama anaknya. Kalau lebaran begini nggak ingat sama orang-orang yang sudah nggak punya bapak atau ibu. Dan maka siapa? Walau tu'adil miskin, dan tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Makanya di dalam puasa, selain ada kewajiban berpuasa, kita juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Berapa liter jumlah zakat fitrah? Berapa liter? Jangan sampai ini zakat fitrah ini yang bagus kita sendiri, jangan nyuruh Denma, jangan nyuruh bapak, datang kita sendiri. Kawaitu al-khumuriza zakat al-fitri an-nafsi fardhulillahi ta'ala. Yang saya mengeluarkan zakat fitrah dari ibu saya karena Allah. Jadi kadang-kadang ada pengurus udah kelas SMK agak susah yang zakat fitrah, orang kebiasaan dulu dari rumah. Di bangsa pengusaha dia membawa naik zakat bawa pengusaha pasti dia fisiknya luar biasa. Giliran dijemput sama ceweknya, tidak pernah cowoknya, diajak ke pasar malamnya, sudah dandan dari sore. Kadang-kadang begitu. Bukan kita sekali lagi yang zakat di mana? Kawaitu an-khuriza zakat al-fitri an-nafsi fardhulillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya fardu karena Allah. Paham sampai sini? Yang bagus itu zakat fitrah kita berangkat sendiri, bawa berat berapa? 3,5 liter. Jangan gitu. Ya. Paham. Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan di bulan Ramadan ini. Dan kita diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat masalah dunia dan akhirat. Kita bersama berdoa pada hari ini, semoga kita khususnya ya rekan-rekan siswa-siswi yakin apa yang dicita-citakan semua dikabul dan diberhasilkan. Yang ingin jadi pejabat, yang ingin jadi dokter, yang ingin jadi pengusaha, yang ingin jadi itu, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdulillah wa Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa lil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat ahya'i wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Balik.